Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PJJ PAI. Harapan Pak Jamal semoga kalian semua sehat-sehat semua dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan, kita akan belajar yaitu materi PAI dan BP aspek syariah atau aspek fikih, yaitu materi yang sangat Anda tunggu-tunggu atau materi yang Anda mungkin senang dan sangat urgen, sangat penting terutama bagi mbak-mbak yang sudah mendapatkan tunangan atau mungkin punya calon pasangan nanti habis lulus mau nikah atau mungkin kuliah dulu, tapi yang jelas dalam waktu dekat untuk menikah. Oleh karena itu kita akan membicarakan tentang munakahat. Munakahat itu bahasa Arab artinya yaitu pernikahan, atau bahasa Indonesianya yaitu jadi perkawinan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua menjelaskan hikmah perkawinan. Gimana hikmah perkawinan? Kemudian yang ketiga menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk peta konsepnya banyak sekali. Yang pertama nanti pengertian nikah, kemudian hukum nikah, tujuan nikah, kemudian rukun nikah, kemudian setelah nikah ada kewajiban suami istri. Kewajiban suami itu bagaimana? Kewajiban istri itu bagaimana? Kemudian setelah nikah saling mengetahui kewajiban dan haknya, lalu kita akan memetik hikmah nikah. Apa hikmahnya nikah itu? Kemudian setelah itu kita juga akan mempelajari juga walaupun ini tidak diharapkan, yaitu adanya talak, kemudian iddah, kemudian apa itu rujuk, ya, rujuk, tapi kalau bahasa Indonesia jadi rujuk. Kemudian ada istilah ila, ada li'an, ada zihar, ada khulu, ada fasah. Dan yang terakhir kita akan mempelajari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, jadi begitu banyaknya materi pada nikah ini, pernikahan ini atau munakah ini. Oleh karena itu nanti insya Allah akan kita bagi dalam beberapa part, ya. Ya mungkin untuk video pembelajaran hari ini mungkin akan sampai mungkin pada rukun nikah, atau nanti saya lihat durasinya nanti nih. Kalau sudah lumayan lama ya nanti di-cut aja nanti untuk next week lagi. Oke, kita akan memasuki dulu materi nikah. Namun sebelumnya kita akan tadarus dulu, yaitu membaca Al-Quran ayat yang ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, ayat-ayat yang kaitannya dengan pernikahan ini ada dua sebenarnya, ada dua makro. Pak Jamal biasa diundang untuk membaca Al-Quran pada acara pernikahan. Yang pertama kalau tidak membaca surat An-Nisa ayat 1-4, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Tapi kebanyakan mempelai putri ini kebanyakan lebih suka yang dibacakan surat Ar-Rum. Karena kalau di surat An-Nisa ini ada kata-kata fankihu ma taubalakum minan nisa'i masnasa wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah oleh kamu
dari wanita-wanita itu yang kamu sukai, masna 2, wasulasa 3, waruba atau 4 ya. Tapi masih ada komanya, fa in khiftum alla ta'dilu, tetapi jika kamu tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka cukup siji bae, satu saja. Baiklah, kita akan awali tadarus ini ya. Anda simak surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau enggak kuat diulangi lagi. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, kalau berhenti wanisaa, ada a-nya ya, satu alif, nah, atau 2 harokat. Tidak boleh wanisa, enggak boleh. Rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Lanjut ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ini yang di PowerPoint ini tidak ada rambu-rambunya ya, tidak ada tanda wakafnya. Kalau di Quran, di mushaf ada. Lanjut. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ini kalau di Quran ada tanda berhenti ya. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu ghani'an mari'a. Ini surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 4. Berikutnya ayat yang berkaitan dengan munakahat, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di PowerPoint tidak ada. Maknanya ini diingat-ingat ya. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pada surat Ar-Rum ini
adalah tentang tujuan nikah ya, yaitu untuk membentuk keluarga yang sini dah disebutkan mawaddatan warahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ya. Menjadikan di antara keduanya itu mawaddah dan warahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Nanti akan kita bahas bersama-sama pada PowerPoint yang di belakangnya. Baiklah, kita lanjut setelah kita tadarus. Kita lanjut yaitu ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Yang pertama, pengertian. Apa sebenarnya pengertian nikah itu? Pengertian munakahat itu. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Cuman kalau kita manusia ini kita biasakan dengan kata-kata nikah ya. Jangan kawin. Kawin itu kalau kambing kawin, ayam kawin, kebo kawin, manusia nikah. Nah, dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian dari sisi istilah yang di atas itu menurut lughawi, menurut bahasa, yang berikut yang bawahnya adalah menurut syar'i atau istilah syariat. Nah, baiklah, ini ada di bawahnya ini ada dasar hadis ya. Ini sebagai dasar bahwa nikah itu sangat-sangat dianjurkan dan itu merupakan sunnah Rasul ya. Tetapi yang sudah mapan, yang sudah siap, Kanjeng Nabi ngendika bahwa saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Diteruskan dalam sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia falaysa minni. Dia bukan termasuk dari golonganku, kata Rasul seperti itu. Ya. Nah, karena itu kita jangan lama-lama membujang. Kalau sudah siap, sudah ada pasangannya yang sreg, terus saja langsung, nggak usah lama-lama. Baiklah, kita lanjut ke hukum nikah. Hukum nikah itu hukum asalnya sebenarnya adalah halal atau mubah ya. Itu halal atau mubah, itu hukum asalnya. Nah, dari mubah itu, dari halal itu lalu bisa berkembang. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Tergantung motifnya juga dan niat untuk nikah itu. Yang pertama, sunnah. Kapan nikah itu dihukumi sunnah? Yaitu bagi yang ingin menikah, ini ingin ya, jadi ini modalnya ingin, kemudian mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan. Jadi walaupun tidak segera menikah, tapi dia mampu mengendalikan diri dari perzinaan, maka dia dihukumi sunnah. Sunnah kuwi nek dilakoni oleh ganjaran, nek ora dilakoni ora apa-apa. Nah, itu sunnah. Yang kedua, bisa berubah menjadi wajib. Bila manakah hukum nikah itu wajib? Yaitu satu, bagi yang ingin menikah, ini syaratnya, bagi yang ingin menikah, kemudian mampu menikah, mampu itu dalam arti itu sudah siap lahir batin ya, sudah bisa cari nafkah dan sebagainya, mampu menikah. Terus apa? Dia
khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Jadi dia tidak bisa membendung biologisnya ya. Apalagi kalau tegangan 440, 220 aja itu udah luar biasa. Kalau nggak kuat, maka dia hukumnya wajib. Karena apa? Kepengen nikah, wis mampu, yang oleh duit, ya. Lalu nek orang segera nikah, dikhawatirkan dia berbuat zina, maka dia hukumnya wajib. Yang ketiga, nikah bisa berhukum makruh. Apa makruh? Yaitu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Mung modal ingin tok. Korp nikah ya apa wis mampu dereng. Liko nikah wong ingin. Nah ini agar mung modal ingin tok itu namanya nikahnya makruh. Bocah lanang tamatan SMK, urung nyambut gawe, urung teng golek duit, pacarane wis ndeles, terus kepengen nikah. Sing wadon yang ngerti sing lanang kuwi urung teng golek duit. Tapi bapaknya daripada lah ngotot kejeblukan nikah nabai. Ini nikah makruh karena apa? Belum mampu. Nah, yang keempat, nikah bisa berhukum dengan haram, hukumnya haram. Bila manakah hukum itu nikah itu haram? Yaitu bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Nek niate wis beda, niate ingin menyelakakan atau mungkin menyakiti si wanita atau wanita ingin menyakiti laki-lakinya, itu juga haram. Haram. Baiklah, kita lanjut ya. Ini anjuran lagi ini, hadis lagi. Ya ma'syaras sabab ini, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lanjut tujuan pernikahan. Nah, sebentar lagi ini. Orang nikah itu punya tujuan. Jangan hanya tujuan enggak punya tanpa tujuan. Semua yang dilakukan manusia itu harus ada punya tujuan. Nah, nikah itu punya tujuan. Satu, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, disebutkan dalam surat Ar-Rum itu ayat 21 tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Mawaddah wa rahmah. Kalau mawaddah itu rasa kasih yang didorong dengan rasa kebutuhan biologis. Cinta ya. Cinta karena ada dorongan karena dia itu cantik. Nah, itu namanya mawaddah. Nah, warahmah itu kasih sayang. Meskipun sudah enggak cantik, tapi karena punya rahmah, maka dia tetap ingin mempertahankan. Oleh karena itu, orang nikah itu harus punya modal dua. Siji mawaddah, dua rahmah. Kalau orang itu nikah hanya punya mawaddah saja, cinta saja, enggak punya rahmah, maka dia waktu muda punya anak 1, 2 mungkin masih cinta. Ketika sudah punya anak 4, 5 mungkin sudah kempong perot, sudah enggak cantik lagi, jadi enggak cinta lagi. Sehingga banyak orang-orang yang cerai, nun sewu ya, pegatan, itu karena banyak yang tidak punya rahmah. Tetapi kalau yang sudah punya rahmah, banyak di antara kita lihat orang-orang itu pasangan suami istri yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, KKO dan NNO, kaki-kaki ompong dan nenek-nenek ini ompong, itu masih masih tuntunan raket. Apa dia cinta-cintaan? Enggak, dia punya rahmah, dia punya kasih sayang, rahmah.
Mawadahnya sudah lewat, sudah punya cucu banyak sekali. Dia hanya rahmahnya. Nah, karena dia punya rahmah, dia bisa bertahan sampai tua sekali. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Orang nikah itu tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan diridhoi Allah. Kalau sebelum nikah, kebutuhan seksualnya itu misalnya dilampiaskan kepada pacarnya, itu berdosa, haram. Tetapi ketika sudah sah, sudah qabil tu nikahaha wa tasbijaha bil mahril madhkur halan. Ketika sudah nikah, sudah akad, itu jangankan haram, tidak haram, malah apa? Dapat pahala. Ini hubungan seksual dengan suami istri yang sah itu dapat pahala karena sudah dekat dengan tali pernikahan dulu. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Ya, kalau sudah nikah kan hamil, punya anak, punya keturunan sah. Tapi kalau di luar nikah itu yang disebut dengan LKMD, lamar keri meteng desit. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu sampai di tujuan pernikahan dulu, ya. Sampai di tujuan pernikahan dulu. Nanti kita lanjut ke rukun, ya. Ke rukunnya itu nanti insya Allah minggu mendatang kita akan sambung dengan rukun nikah. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.